Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan tutorial tentang cara penggunaan aplikasi PKG untuk guru SD khusus guru kelas tinggi atau guru kelas 4 sampai dengan kelas 6. Mengapa guru kelas tinggi berbeda dengan guru kelas rendah? Di sini nantinya yang berbeda adalah instrumen penilaian dari siswa. Kalau guru kelas rendah, penilaian dari siswa tidak diperlukan karena dengan pertimbangan bahwa kelas 1 sampai kelas 3 belum bisa memberikan penilaian kepada gurunya secara komprehensif. Jadi kalau untuk guru kelas tinggi mulai kelas 4 sampai kelas 6 itu diperkirakan siswa kelas 4 sampai dengan kelas 6 dapat atau mampu memberikan penilaian walaupun tidak sempurna, setidak-tidaknya seperti itu pertimbangannya. Baik, langkah yang pertama kita harus membuka aplikasi yaitu PK Guru khusus untuk guru SD. Nah, langkah yang kedua, kita isi data guru yang dinilai. Kita klik yang tanda hijau ini, lalu muncul seperti ini. Nah, ini kita isi dengan data guru yang dinilai lengkap, seperti ini misalnya. Ya, pada kesempatan kali ini, karena awal ini saya memberikan tutorial untuk guru yang mempunyai jabatan atau golongan 3A dulu, 3A. Jadi ini 3A, cara mengubahnya adalah tetap menggunakan petunjuk yang ada atau catatan yang ada, bahwa kalau 3A itu menggunakan 3 Romawi, huruf besar, kemudian titik, huruf A kecil. Jadi kita ubah, ya. Kita klik 2 kali lalu akan muncul permintaan password. Nah, di dalam password di sini saya tuliskan ada di dalam deskripsi video ini. Jadi sebelum membuka aplikasi itu diminta password dan passwordnya saya tulis di deskripsi pada video ini. Nah, kita tulis passwordnya. Passwordnya adalah latihan 2, huruf kecil semua ya. Jadi kita kalau sudah kita tulis, lalu kita klik OK. Nah, lalu ini bisa diedit. Nah, jadi ini golongan 3A dulu, yang pertama ya. Nah, kalau ini sudah diisi nama guru yang dinilai, biodatanya, lalu kepala sekolah tempat bekerjanya, lalu instansinya diisi lengkap dan penilainya diisi dengan data penilai. Setelah selesai, lalu kita isi dengan penilaian kinerjanya. Nah, seperti ini. Ini ada 14 kompetensi. 14 kompetensi. Kalau ini tinggal input saja kalau penilaian tidak sesuai, karena ini adalah skor yang sudah dicobakan atau dinilai untuk orang lain. Nah, kalau tidak sesuai maka yang tidak sesuai dihapus. Sebagai contohnya penilaian untuk yang pertama ya, guru dapat mengidentifikasi karakteristik belajar setiap peserta didik. Itu kalau tidak sesuai ini dihapus, lalu diganti dengan angka yang sesuai, misalnya 2, dan maka ketik X huruf kecil. Nah, lalu ini akan kita lihat berubah. Nah, ini berubah ya, seperti itu. Dan seterusnya, ini cara mengisinya seperti itu. Jadi mulai dari kompetensi 1 sampai dengan kompetensi 14. Nah, setelah selesai, sampai ke bawah ini selesai, karena ini aplikasi ya, menghitung sendiri. Setelah selesai, maka kembali ke menu, lalu
Kalau untuk guru kelas tinggi, yaitu yang diisi bukan yang apa namanya ya, yang di atas ya, tetapi yang di bawah ini. Yang di bawah guru kelas tinggi, ini seperti ini, seperti yang tadi ya. Ini kita sesuaikan kalau memang penilaian sudah sesuai, kalau belum disesuaikan, misalnya nomor 4 ternyata nilainya 2, maka yang nomor satunya dihapus, ganti dengan 2 dengan ketik X huruf kecil ya. Nah, ini kita lihat gitu. Nah, setelah selesai, kembali ke penilaian teman sejawat dulu atau guru yang menilai. Nah, ini guru yang menilai. Nah, guru yang menilai ini ada 7 sudah. Nah, kalau ada ditambah lagi, misalnya sampai 10 atau 8 gitu, 8 sampai 9, 10. Nah, untuk memasukkan angka penilaian yang ke-8, maka di sini yang perlu diperhatikan itu harus ditulis penilai yang keberapa. Kalau ini yang 8, contohnya kita lihat 8, maka ditulis angka 8, lalu nah ini nilainya berubah. Kenapa berubah? Karena pembagiannya sudah 8 dan ini harus diinput nilainya. Nah, sedangkan kalau ini tidak dinilai, tidak ditulis misalnya, tidak ingat menulis penilai keberapa, sedangkan ini dihitung begini, ya, dihitung begini, maka ini nilainya akan besar sekali nantinya, akan besar sekali. Nah, oleh karena itu caranya ini harus dinilai ya, dimasukkan. Ini angka 8 contohnya ya. Contohnya angka 8 kita masukkan nilainya. Misalnya 2 maksimal ya nilainya ya. 2 gitu. Ini sebagai contohnya saja, dipaskan saja. Jadi misalnya nilainya 2, ini akan saya membuktikan atau menunjukkan bahwa tidak boleh lupa. Nah, ini sudah selesai ya. Ini kalau nilainya rata-ratanya kan 95,63. Kalau angka 8-nya tidak ditulis, tidak ingat menulis, misalnya ini dihapus gitu ya. Nah, lalu nilainya lebih dari 100. Sementara penilaian untuk paling tinggi adalah 100. Ya. Nah, sehingga jangan lupa yang ini harus ditulis angkanya, penilaiannya 8, sehingga ini akan kembali kepada rumus yang sudah benar karena dibagi dengan 8 orang gitu untuk menghitung rata-ratanya. Nah, itu yang sangat diperhatikan ini. Kemudian kita lanjutkan dengan penilaian orang tua. Bentar, siswa dulu karena guru kelas tinggi itu ada siswanya. Nah, siswa, kalau memang siswanya itu 10, ya diisi aja semuanya 10 seperti yang tadi. Tambahkan saja sini penilai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan isinya ditulis sesuai dengan hasil penilaian siswa tersebut. Nah, itu kemudian yang berikutnya penilaian orang tua ya. Penilaian orang tua, ini kalau orang tua memang 3 saja ya, 3 orang seperti ini. Nah, kalau tidak sesuai diganti saja ini. Misalnya nomor 2 itu nilainya hanya 1, maka ini yang 2-nya dihapus, yang satunya diketikkan huruf X kecil gitu ya. Nah, lalu ini akan sudah nanti otomatis nilainya akan tambah di sini berubah sesuai dengan rumus yang ada. Baik, itu sudah. Nah, kemudian selanjutnya kita masukkan indeks kehadirannya. Nah, kehadiran selama 1 tahun ini. Selama 1 tahun, jika misalnya di November ada izin atau tidak masuk tanpa keterangan, misalnya ada 2 hari, maka ini kita ganti 2. Lalu ini kita lihat ya. Nah, sehingga akan berubah rumusnya, hasilnya ya. Lalu kalau Desember, nunggu Desember nanti hasil penilaiannya. Hasil dari rekap kehadirannya. Kalau sudah selesai input kehadiran, lalu kita sudah selesai berarti tinggal kita print untuk hasilnya. Nah, sebelum di-print di sini ya, ini untuk yang dicetak atau yang di-print, yang dibutuhkan adalah 1, 2, 3, 4, 5 jika guru tidak ada tugas tambahan. Nah, di aplikasi tadi, di sini kita memang sebagai guru biasa dan tidak mendapatkan tugas tambahan.
tugas tambahan misalnya sebagai kepala perpus dan lain sebagainya ya. Jadi itu tidak ada tugas tambahan sehingga sebagai guru saja, maka yang di-print adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5 itu. Gitu. Oke, kita lihat. Nah, kalau untuk yang guru kelas tinggi, maka di sini 3A, 4A, 5A. Jadi kita lihat ya, 1 ini. Nah, ini biodatanya, tanda tangan. Oke, kembali ke menu, lalu di print yang kedua, ini adalah laporan dan evaluasi, tanda tangan juga berdua. Kemudian yang keempat, ini ya, yang ketiga, kan di sini tulisannya 3, apa namanya, 1, 2, 3, 4 ya, 3. Nah ini 3A, penilaiannya, hasilnya, yaitu rekap hasil penilaian, format 1C, lalu 4-nya format 1D. Nah, lalu yang kelimanya ini adalah angka kredit hasil PK-nya. Nah, untuk golongan 3A, PK-nya adalah angka kreditnya selama 1 tahun adalah 10,50. Nah itu. Jadi itu yang di-print adalah ada 5 lembar saja. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.